Hai Kagista TV Lovers, pada video kali ini Kagista TV akan menyajikan informasi tentang fakta salah satu pahlawan nasional Indonesia yang kurang dikenal yaitu Letkol Muhammad Sroedji. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Kagista TV dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan mengikuti video terbaru kami. Mari kita lanjut ke videonya. Muhammad Sroedji lahir di Bangkalan, tanggal 1 Februari 1915. Sroedji adalah putra dari pasangan Haji Hasan dan Hajah Amni. Istri Sroedji bernama Hajah Mas Roro Rukmini, yang lahir dari pasangan Mas Tajib Nitisasmito dan Siti Mariam. Sroedji memiliki 4 orang anak, di antaranya Sucahyo, Supomo, Sudi Astuti dan Puji Rejeki Irawati. Letkol Infantri Anumerta Muhammad Sroedji merupakan tentara yang berjuang di Kabupaten Jember melawan penjajah Belanda. Muhammad Sroedji mengenyam pendidikan di Hollands Indische School, HIS. Kemudian menimba ilmu di Ambat Selargang, semacam sekolah pertukangan. Bidang pertukangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, Ambak School. Sekolah ini menerima lulusan dari HIS, HCS, dan sekolah peralihan. Yang kedua, Ambak Selargang, yang menerima lulusan Sekolah Bumi Putra kelas 2 dan Vervolk School. Keduanya memiliki masa pendidikan 3 tahun. Ambak Selargang mencetak tukang listrik, mebel, dan lain-lain, sedangkan Ambak School mencetak mandornya. Pada tahun 1938 sampai tahun 1943, Muhammad Sroedji bekerja sebagai pegawai Jawatan Kesehatan, sebagai mantri malaria di Rumah Sakit Kreongan Jember, kini menjadi Rumah Sakit Paru. Muhammad Sroedji memulai karir militernya di Jember pada akhir tahun 1943. Semula pangkatnya adalah Komandan Kompi, alias Cu Danco, Cu artinya menengah, dan Co artinya pimpinan atau perwira, di Peta Besuki. Jabatan sebagai Komandan Kompi ia dapatkan, setelah mengikuti pendidikan perwira Tentara Peta Angkatan Pertama di Bogor. Setelah lulus peta, ia ditugaskan sebagai Komandan Kompi untuk Karesidenan Besuki, Batalion 1 Kencong Jember di bawah Daidanco Suito Sudiro. Muhammad Sroedji juga turut berperan aktif dalam mempelopori terbentuknya BKR dan TKR untuk wilayah Karesidenan Besuki. Pada bulan September 1945 sampai dengan Desember 1946, ia berturut-turut dilantik sebagai Komandan Batalion 1 Resimen 4 Divisi 7 TKR yang berdomisili di wilayah Kencong, Jember. Antara bulan Mei sampai Oktober 1948, Muhammad Sroedji menjadi Komandan Resimen 40 Damarwulan pada Divisi 8. Pada tanggal 25 Oktober 1948, sesuai hasil keputusan Menteri Pertahanan RI nomor A-532/42-42, Resimen 40 Damarwulan dilebur dan dirubah namanya, menjadi Brigade 3 Damarwulan Divisi 1 TNI Jawa Timur. Tempat pengungsian pasukan Damarwulan terpencar di berbagai daerah, namun kemudian dapat disatukan di Blitar. Mereka mengungsi lebih dari 3 bulan dan kesemuanya diurus panitia. Waktu terus bergulir, beban konsumsi dan akomodasi seluruh anggota resimen semakin membengkak. Pada akhirnya, semuanya ditanggung oleh Komandan Sroedji. Brigade 3 Damarwulan Divisi 1 TNI Jawa Timur mengadakan Wingate Action, dari daerah Blitar ke daerah Besuki, menuju jalur Lumajang, Kelakah, Jember, Banyuwangi. Wingate Action tersebut berlangsung selama 51 hari. Menempuh perjalanan panjang, dengan jarak sekitar 500 km. Sepanjang perjalanan, Brigade 3 Damarwulan Divisi 1 TNI Jawa Timur mengalami banyak pertempuran. Puncak pertempuran terjadi pada 8 Februari 1949 di Desa Karangkedaung, Mumbulsari, Jember. Belanda menyergap Letkol Sroedji yang kala itu melakukan rapat koordinasi dengan perwira dan sejumlah perangkat desa setempat. Pagi hari sekitar pukul 8 WIB, ada sekitar 27 orang yang sedang melakukan rapat koordinasi waktu itu. Sementara posisi pasukan Letkol Sroedji agak jauh. Serangan Belanda itu tak diduga sebelumnya. Namun itu tidak membuat Letkol Sroedji panik. Saat itu juga, dia memerintahkan anak buahnya melakukan perlawanan. Letkol Sroedji juga tidak mau menyerah, padahal posisinya sudah terkepung. Bahkan dia langsung memimpin dan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan perlawanan. Saat itu kondisi fisik Letkol Sroedji belum pulih benar dari sakit.
Demikian juga kondisi pasukan yang lelah karena baru tiba dari Blitar. Letkol Srudji bersama pasukannya melakukan perjalanan sekitar 500 km selama 51 hari dari Blitar ke Jember dalam rangka Wingate Action, melakukan penyusupan di belakang garis musuh. Rute yang dilalui merupakan medan yang sulit, yakni hutan dan gunung. Meski demikian, Letkol Srudji bersama pasukannya terus melakukan perlawanan sengit dalam menghadapi serangan Belanda. Letkol Srudji bahkan berada di barisan depan dalam menghadang gempuran musuh. Dalam pertempuran itu, seorang anak buahnya mengingatkan Letkol Srudji untuk mundur karena musuh terlalu kuat. Namun baru saja hendak beringsut, pundak kirinya tertembak hingga tembus dada. Letkol Srudji terhuyung dan sempat terjatuh. Letkol Srudji kemudian dipapah oleh sahabat sekaligus seorang dokter pasukan bernama Subandi. Sayangnya, Subandi yang tak terlindungi, terkena tembakan di kepala. Pria itu gugur seketika. Melihat sahabatnya gugur terkena peluru Belanda, Letkol Srudji pun geram. Akhirnya, dengan pistol di tangan dan kondisi terluka, Letkol Srudji menerjang pasukan Belanda. Dengan pistol di tangan, dengan gagah berani Letkol Srudji menembak pasukan Belanda yang ada di depannya. Beberapa tembakan dari pistol Letkol Srudji sempat mengenai beberapa tentara Belanda. Mereka pun meregang nyawa. Bahkan ketika peluru di pistol habis, Letkol Srudji terus merangsek dan sempat menghajar pasukan Belanda dengan popor pistol. Tapi akhirnya Letkol Srudji gugur karena tubuhnya juga terkena berondongan peluru. Dari 27 orang yang disergap saat itu, 19 di antaranya meninggal. Salah satu anak buah terdekatnya, Abdul Syukur, berhasil selamat setelah pingsan akibat terluka karena tembakan Belanda. Letkol Muhammad Srudji gugur di medan perang, setelah berhari-hari bertahan dari gempuran dan kejaran pihak Belanda. Jenazah Letkol Muhammad Srudji dikebumikan di pemakaman umum Kreongan. Sementara di bekas wilayah pertempuran, dibangun sebuah monumen untuk memperingati perjuangan Letkol Muhammad Srudji dan pasukannya bertempur melawan Belanda pada tanggal 8 Februari 1949. Letkol Infanteri Anumerta Muhammad Srudji meninggal pada pertempuran di Jember, di usia 34 tahun pada 8 Februari 1949 di Desa Karangkedawung, Mumbulsari, Jember. Pada tanggal 5 Oktober 1949, Letkol Srudji mendapatkan Tanda Jasa Pahlawan Bintang Gerilya dari Presiden Soekarno, dan juga Tanda Jasa Kehormatan Bintang Sakti dari Presiden Soeharto pada tanggal 8 Maret 1975. Pemerintah Indonesia memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra yang sudah ditetapkan dengan Kepres RI Nomor 91/TK/ tahun 2016 tertanggal 3 November 2017. Dua tokoh yang menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra antara lain, almarhum Maijen TNI Purnawirawan Andi Matalata asal Provinsi Sulawesi Selatan, dan almarhum Letkol Infanteri Anumerta Srudji yang berasal dari Jawa Timur. Penghargaan ini secara resmi langsung diserahkan Presiden Joko Widodo kepada masing-masing keluarga atau perwakilan dari penerima gelar tersebut. Kagista TV Lovers, demikian video kita untuk kali ini, tentang fakta salah satu pahlawan nasional Indonesia yang kurang dikenal yaitu Letkol Muhammad Srudji. Semoga menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.